Salam sejahtera dan shalom untuk Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Semoga Bapak Ibu pada saat ini dalam keadaan sehat walafiat, dilindungi dan diberkati Tuhan. Dan bagi saudara-saudara yang kebetulan menderita penyakit saat ini, semoga Tuhan memberikan kesembuhan dan pemulihan sehingga melahirkan sukacita bagi hidup Bapak Ibu-ibu, bagi kita semua untuk memuliakan nama Tuhan di hari-hari yang akan datang. Marilah dengan sukacita mengikuti khotbah yang akan kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Sebelumnya mari kita terima berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Ibu Bapak terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada minggu hari ini kita akan menerima berkat Tuhan melalui firman-Nya yang akan disampaikan menjadi khotbah buat kita, terambil dari kitab Kejadian pasal yang ke-9, dimulai dari ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan, mari kita ikuti dengan sungguh-sungguh. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu, turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi, dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Demikian firman Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Ketika kita membuat satu perjanjian dengan seseorang ataupun dengan sebuah lembaga, di sana harus didasarkan pada suatu kesepakatan atau persetujuan antara dua pihak. Tetapi ketika Tuhan membuat perjanjian kepada manusia, Tuhan tidak membutuhkan persetujuan manusia, sebab janji Tuhan itu hanya untuk keuntungan manusia. Janji Tuhan itu adalah kedaulatannya sendiri untuk dirinya. Tuhan berjanji dan bersumpah kepada dirinya sendiri tentang apa yang akan dia lakukan, tentang apa yang dia akan perbuat kepada kehidupan manusia dan kepada dunia ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara-saudara, jikalau diberitakan tentang janji Tuhan, hal itu harus diimani dan disyukuri oleh kita. Dan pokok inilah yang akan kita lihat di dalam nas khotbah kita hari ini. Bahwa Tuhan berjanji dengan kekuatan kuasa rohnya akan melakukan apa yang dia kehendaki untuk kehidupan dunia dan manusia. Ibu bapak saudara-saudara jemaat yang kekasih, pada zaman dahulu pernah terjadi di dunia ini air bah melanda dunia ini dan membinasakan seluruh makhluk hidup termasuk manusia maupun hewan-hewan atau binatang.
Beritanya dapat kita lihat pada Kejadian pasal 8, 1-22, juga pada pasal-pasal sebelumnya. Tuhan hanya menyelamatkan satu keluarga, yakni keluarga Nuh. Terdiri dari 8 orang Nuh, istrinya, anak laki-laki 3 orang, tambah 3 orang menantu. Itulah yang diselamatkan oleh Tuhan pada peristiwa air bah. Maka sebenarnya kita, saudara-saudara, adalah keturunan dari Nuh, yaitu keturunan dari Sem, Ham, Jafet. Pada ayat 19 itu disebutkan, kepada manusia yang tinggal itulah Tuhan berjanji, Tuhan bersumpah pada dirinya, dan sumpahnya berlaku kepada seluruh umat manusia sepanjang masa. Tuhan bersumpah pada dirinya sendiri bahwa Dia tidak lagi mendatangkan air bah ke dunia ini untuk membinasakan segala makhluk yang hidup. Tuhan tidak akan mendatangkan air bah sebagai hukuman kepada manusia maupun kepada dunia ini. Dan Dia berkata dengan tegas, dikatakan bahwa pelangi sebagai tanda peringatan bagi dunia, bagi manusia, sebagai tanda perjanjian Tuhan. Yang intinya adalah Tuhan tidak lagi melenyapkan dunia ini dengan mendatangkan air bah. Saudara-saudara, manusia zaman ini mencoba mengemukakan pengetahuan tentang alam ini. Para ahli berpendapat bahwa pemanasan global itu adalah akibat perambahan hutan dan industri nuklir, membuat suhu di dunia ini semakin panas karena lapisan ozon bocor yang mengancam benua Antartika, benua es, akan hancur. Ketika benua Antartika hancur, kemungkinannya akan terjadi air bah kedua. Jika benua Antartika mencair, maka semua kota di dunia ini akan tenggelam. Ini menurut analisis daripada ahli-ahli ilmu pengetahuan alam. Bila pijakan kita adalah sudut pandang ilmu pengetahuan tersebut, boleh-boleh saja pendapat atau analisis itu diterima. Tetapi dari sudut pandang kekristenan, kesaksian dari Alkitab sendiri, nas hari ini dengan tegas mengatakan, Tuhan Allah sendiri yang berkata bahwa Dia tidak akan mendatangkan air bah lagi kedua kali ke dunia ini. Hal ini patut dipercayai. Dan manusia tidak boleh memprotes, menduga dan menafsirkan segala macam. Satu pokok yang mesti masuk dalam pemikiran kita, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, adalah menyangkut pada perjanjian baru, yakni yang mengajarkan tentang janji anugerah Tuhan dalam Yesus Kristus, bahwa manusia tidak lagi makhluk yang harus menerima murka Allah, tetapi manusia statusnya telah diubah. Untuk dari tadinya manusia akan dihukum karena dosa, tetapi di dalam Yesus Kristus manusia akan menerima kasih anugerah Allah. Tidak lagi makhluk yang akan dibinasakan, melainkan makhluk yang akan diberi kehidupan yang kekal oleh karena Yesus Kristus sendiri yang telah datang di dunia menciptakan pengharapan baru tentang kehidupan lewat pengorbanan, penderitaan, kematian, kebangkitan, bahkan kenaikannya ke surga, menceritakan tentang kesempurnaan penebusan Yesus terhadap manusia. Di dalam Yesus Kristus pengampunan itu telah tersedia oleh Tuhan. Pelangi itulah tanda perjanjian Tuhan di dalam perjanjian lama. Tetapi pada kasih Allah yang dapat kita lihat setiap hari sebagai tanda kasih Allah bagi kita adalah salib Kristus. Di salib itulah Tuhan membuktikan kasih-Nya kepada dunia di dalam sejarah kehidupan Tuhan Yesus Kristus, sejarah pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita melihat salib Yesus, mestinya kita akan melihat bahwa kita bukan lagi orang-orang yang akan dimurkai Tuhan, tetapi kita adalah orang-orang yang dikasihinya, orang-orang yang diperhatikannya, orang-orang yang digembalakannya sampai kepada kesudahan zaman.
Saat kita menjadi orang yang setia percaya kepada Yesus, maka iman percaya kita itulah yang menjadi pembenaran terhadap diri kita. Maka janji keselamatan itu menjadi milik kita di dalam Yesus Kristus. Saudara-saudara jemaat yang kekasih dalam Yesus Kristus, jika Allah bersumpah kepada dirinya sendiri bahwa dunia ini tidak lagi dibinasakan dengan air bah, ini dapat kita rangkaikan kepada pekerjaan Tuhan Yesus Kristus. Bahwa dalam Yesus Kristus manusia telah berubah status dari yang akan dihukum menjadi orang yang akan dikasihi Tuhan. Lalu bagaimanakah selanjutnya sikap manusia tentang sumpah dan janji Tuhan ini sendiri? Setelah kita bersyukur kepada Tuhan atas anugerahnya dalam Yesus Kristus yang mengampuni dosa-dosa kita dan yang membukakan jalan keselamatan kepada kita, kita juga mesti membuat sumpah kepada diri kita sendiri dengan beberapa rumusan. Misalkan saja dengan rumusan seperti ini: hanya Allah saja Tuhan saya, hanya Allah saja Tuhan kita, kepadanya saja aku akan taat, kepadanya saja kita akan taat. Bahwa hanya Allah saja Tuhan, kepadanya saja akan taat. Hanya Yesuslah keselamatanku, hanya Yesuslah juru selamatku, tidak ada yang lain. Nasihat dari firman-Nya yang tetap aku pegang dan kuhayati sepanjang hidupku. Maka dengan demikian saudara-saudara, bertemulah janji Tuhan, sumpah Tuhan terhadap dirinya untuk tidak lagi mendatangkan air bah. Berjanji dalam Yesus Kristus bahwa kita tidak lagi orang-orang yang akan dimurkai, melainkan orang-orang yang dikasihi. Bertemulah janji itu dengan janji kita sendiri kepada diri kita untuk taat, mentaati anugerah Tuhan, berkat Tuhan, hukum Tuhan, kehendak Tuhan sepanjang hidup kita di dunia ini. Maka timbullah sukacita dalam kehidupan ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara warga jemaat yang kekasih, kita wajib selalu mengingat dan melaksanakan pengakuan iman kita itu sendiri tentang Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus sampai kepada akhir hidup kita. Sumpah ataupun janji hanya berguna bila benar-benar dilaksanakan. Ingatlah, masa-masa kehidupan kita sendiri ialah menikmati kuasa Roh Allah yang membimbing kita, menjagai kita, memampukan kita, mengarahkan kita, menuntun perjalanan kita, supaya kelak kita berjalan dalam jalan kebenaran Tuhan, beriman sampai kepada akhir hayat kita, sehingga dengan demikian kita layak menjadi pewaris janji-janji Allah. Kuasa Roh Allah inilah andalan kita. Oleh sebab itu, dengan mengandalkan kuasa Roh Allah yang selalu mendampingi dan menjaga kita, marilah buktikan sumpahmu kepada Tuhan, seperti Tuhan sendiri telah membuktikan janjinya bahwa dalam Yesus Kristus status kita telah diubah dari yang akan dihukum berubah menjadi orang-orang yang akan dikasihinya. Mari saudara-saudara dengan sungguh-sungguh melangkah menuju hari esok, penuh dengan pengharapan, mengandalkan kuasa Roh Allah yang senantiasa mendampingi hidup kita, maka kita akan melangkah dengan pasti bahwa hidup ini kesempatan dan hidup ini adalah anugerah Tuhan yang harus kita syukuri dengan cara-cara hidup yang benar di hadapan Tuhan, taat dan setia beribadah kepadanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Tuhan telah menyapa kami dan firman-Mu mengingatkan kami bahwa dunia ini pernah Tuhan binasakan dengan air bah. Tetapi Tuhan berjanji, Tuhan tidak akan mendatangkan air bah lagi di dunia ini. Di dalam Yesus Kristus, Tuhan berjanji akan menyelamatkan kami, sebab status kami dalam Yesus telah berubah. Bukan lagi orang-orang yang akan dimurkai oleh-Mu, tetapi orang-orang yang Kau kasihi, sehingga dengan kasih-Mu menjadi andalan bagi kami untuk mempercayai-Mu sepanjang kehidupan kami. Biarlah kuasa Roh Allah yang memelihara hidup kami, kuasa Roh-Mu yang membimbing kami, supaya kami tidak menyimpang dari jalan kebenaran Tuhan. Dengan kuasa Roh-Mu, kami akan diperteguh beriman untuk bersumpah kepada diri kami sendiri, mengimani-Mu sampai kepada akhir hayat kami sendiri. Dengarkanlah Tuhan doa-doa kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.